Shalom jemaat MBC. Shalom. Shalom jemaat MBC yang ada di rumah. Hari ini kita berkumpul bersama. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi di tempat ini. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami berkumpul bersama di sini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, untuk selalu tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Untuk lagu yang pertama, kita akan mengangkat lagu pujian kita. Kita siapkan hati kita nyanyikan lagu Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Dalamnya
kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang istimewa ini. Kami tahu kami sedang menginvestasikan waktu kami. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bawa kami untuk ngalamin Tuhan lebih dalam lagi. Bawa kami untuk punya pengalaman yang hidup dengan Yesus. Karena Yesus itu adalah pribadi yang hidup. Kami mau kenal Engkau lebih dalam lagi, Yesus. Kami mau menyembah Engkau. Kami minta Roh Kudus Tuhan membimbing kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bicara kepada setiap kami, bahkan menggali isi hati kami, menolong setiap kami, sehingga setiap kami yang mendengar firman Tuhan, baik yang di sini maupun juga yang di rumah, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami ngalamin pertumbuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu, jangan biarkan di masa pandemi ini firman-Mu itu seakan-akan tidak berdaya. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di masa pandemi, di masa-masa sulit ini Tuhan, kami mau lebih dalam lagi. Kami mau lebih sungguh-sungguh mencari. Kami mau berteriak dengan lebih keras, lebih kuat, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih komitmen lagi untuk mencari Tuhan. Kami tidak mau di dalam masa kesesakan kami kehilangan iman. Kami tidak mau di dalam masa kesesakan kami menjadi lemah. Kami mau di dalam masa kesesakan ini kami semakin menggali lagi. Mau mengenal Engkau Yesus lebih dalam. Sehingga seperti hamba-Mu Ayub berkata, dahulu aku mendengar Tuhan dari kata orang, tetapi sekarang dengan mata kepalaku sendiri aku boleh melihat Tuhan. Demikianlah iman itu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Berkati hari ini Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Selamat Hari Papa, Tuhan memberkati. Saya percaya kita semua hari ini ada karena ada peran Papa kita. Nah, saudara-saudari, sobat muda, saya tidak tahu figur Papa Anda seperti apa, tetapi saya sangat yakin dan percaya tidak secara kebetulan kita hadir, kita punya Papa. Dan kita sebagai anak-anak diminta untuk menghormati Papa kita, ya. Siapapun, bagaimanapun Papa kita, kita belajar untuk menghormati Papa kita. Jangan lupa ucapkan selamat Hari Papa, ya. Selagi masih ada kesempatan untuk kita, katakan selamat Hari Papa. Saya nggak tahu apakah Anda punya papa yang hangat. Seperti apa model papa Bapak Ibu Saudari? Yang papanya hangat boleh lambaikan tangan yang di rumah. Wah, senang ya. Yang papanya cuek boleh lambaikan tangan. Yang papanya sibuk, terlalu sibuk bekerja boleh lambaikan tangan. Yang di rumah juga. Saya nggak tahu model seperti apa Anda punya figur papa di rumah. Tetapi saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau kita bicara tentang nilai kerajaan Allah itu bicara tentang bagaimana kita melihat terlebih dahulu Papa kita. Kalau bicara mengenal Bapa di surga, itu juga bicara tentang bagaimana saya dan Anda bisa mengenal Bapa di surga melalui figur Papa. Oleh karena itu, pada hari ini saya mau mengkaitkan tema ini, The Kingdom of God, kerajaan Allah, dihubungkan dengan figur seorang Papa. Karena bagi saya Papa itu adalah orang yang akan mengajari kita sebagai anak-anak untuk bisa mengenal Bapa kita. Nah, Bapak Ibu Saudari, suatu hari ada satu cerita yang sudah sangat lama, tetapi saya pikir ini satu cerita ini sangat penting untuk kita ingat kembali. Ada seorang Papa yang nama Blondin. Papa Blondin ini dia seorang yang sangat keren ya pada masanya. Kenapa? Karena dia membuat tali dan dia akan menyeberang melalui tali itu. Ya. Di satu ya air terjun Niagara. Ya, air terjun yang cukup besar Bapak Ibu Saudari ya. Ya. Jadi Bapak Blondin ini dia pergi ya menyeberang dari satu ujung yang satu sisi ke ujung yang sana ya. Dia melewati air terjun Niagara itu. Begitu deras air itu dan para wartawan semua orang banyak bertepuk tangan. Begitu salut melihat Bapak Blondin ini menyeberang. Ya, mereka begitu kagum. Wow, ya, kalau hari ini dilakukan lagi mungkin bisa jadi viral Bapak Ibu Saudari. Tetapi kemudian orang menjadi heran melihat Bapak Blondin ini. Kenapa dia punya nyali yang begitu gede? Ya. Kenapa dia punya nyali yang begitu besar? Dan orang ditanya, kalau dia menyeberang lagi ke sana, bisa nggak? Bisa, orang yakin, punya keyakinan. Dan dia menyiapkan sebuah kereta dorong Bapak Ibu Saudari. Dengan kereta itu dia butuh satu orang penumpang untuk bersama-sama dengan tali yang tentu sudah dirancang khusus ya, untuk menyeberangi
ya, untuk menyeberangi Niagara itu. Airnya begitu deras, orang berpikir kalau jatuh pasti ya paling nggak pingsan. Masuk rumah sakit atau masuk kuburan, ya. Tinggal dua pilihan itu aja. Nah, suatu hari Bapak Blondin ini waktu dia mau menyeberang kembali dengan membawa ya sepeda khusus, alat khusus untuk menampung satu orang peserta, ya. Itu seperti sepeda dorong yang sudah dirancang. Lalu Bapak Blondin ini berkata, adakah di antara Bapak Ibu Saudari di tempat ini yang mau ikut dengan saya menyeberang bersama-sama? Lalu orang terdiam. Kalau kira-kira yang di sini mau nggak ikut? Nggak. Sama, saya juga nggak. Takut loh. Ada orang yang fobia ya terhadap ketinggian. Ya, itu tinggi loh. Ya, belum lagi ya kalau kepikiran ya, itu air deras sekali ya. Peluang untuk keselamat itu kalau jatuh itu mungkin ya peluang hidup mungkin 10-20% ya. Itu pun ditambah dengan keberuntungan begitu ya. Apalagi nggak bisa berenang. Wah udahlah, selesai sudah ya. Ya untung nggak seperti sungai di Kapuas ya banyak buaya ya. Ini nggak tahu ya ada buaya nggak. Nanti perlu di searching di Google itu. Nah Bapak Ibu Saudari, orang ditanya, kamu percaya nggak saya dapat nyebrang sini? Percaya orang bilang. Tapi giliran diajak untuk ikut menyeberang, tidak ada yang mau ikut menyeberang. Akhirnya tiba-tiba ada seorang anak kecil berlari dari belakang. Dia katakan saya mau ikut. Lalu anak kecil ini ikut. Ya, dia dorong kereta itu, semua tegang. Tegang lah pasti. Wah, ini bagaimana ini katanya. Kalau bapak ini jatuh, anak itu juga ikut jatuh. Nggak pakai pengaman. Ini gila, ini orang ini kurang kerjaan ini. Tapi anak itu dengan tenang, dia duduk, dia santai duduk, lalu bapak ini menyeberang dari ujung satu ke ujung yang berikutnya. Orang tegang. Tapi begitu udah sampai ke tujuan, anak ini turun dengan riang. Ya, orang semua pada heran bertepuk tangan. Wah, hebat. Ya, jempol 4 kaki juga semua keluar ya. Hebat, luar biasa. Lalu wartawan tanya, wawancara anak ini panggil, orang penasaran, ini anak siapa ini? Lalu ditanya, nah, kok kamu yakin, kamu berani ikut, kamu nggak takut jatuh? Dia bilang takut, tapi kenapa kamu kok berani ikut? Lalu dia katakan satu hal yang sederhana. Karena dia papa saya. Saya tahu papa saya tidak akan melakukan hal yang jahat terhadap saya. Bapak Ibu Saudari, inilah nilai tentang the kingdom of God yang hari ini saya mau sharing. Makanya saya katakan figur papa itu penting. Untuk mengajari hal yang mendasar tentang Allah, Anda belajar dari papa Anda. Nah Bapak Ibu Saudari, saya mengajak kita lebih jauh untuk membuka Alkitab kita dari Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34. Yesus mengajarkan kita sebuah perumpamaan tentang biji sesawi, biji selasih. Ya, saya bacakan semua untuk kita semua secara cepat. Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil. Perhatikan baik-baik ya. Yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kebenaran. Firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Ayat 34. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Bapak Ibu Saudari, Anda pasti tahu tentang mustard seed ya. Biji sesawi ya. Saya ada gambarnya kecil banget ini ya. Yang di rumah bisa lihat ya. Ya, dipegang begini ya. Kecil nggak? Kayak kacang hijau tahu ya. Mirip-mirip lah, lebih kurang ya. Ya. Kecil kan? Kecil banget ya. Orang kalau gambar yang pertama tadi, kalau saya kasih tunjuk ini pohon. Ya. Ini pohon apa tahu nggak? Pohon sesawi. Orang kalau ngelihat pohon ini, mungkin kalau orang nggak pernah tahu atau mungkin sedikit dapat informasi, orang nggak pernah bisa membayangkan pohon yang sebesar ini, ya bijinya sekecil ini,
Ya, Anda bisa bayangin nggak? Bijinya kecil aja. Ya kan? Tapi kemudian hasilnya itu bisa seperti ini. Ya. Gede banget gitu. Yang dikatakan dalam teks tadi, burung-burung, hewan-hewan bisa berteduh di bawahnya gitu. Karena begitu besar pohon ini, begitu kokoh, dan ya dalam bidang ekosistem, pohon ini punya peran yang sangat besar sekali Bapak Ibu Saudari. Nah, orang biasa tanam biji sesawi itu bukan di kebun-kebun seperti biasa, dia di ladang-ladang yang terbuka. Itu kebiasaan pada waktu itu Bapak Ibu Saudari. Dan tingginya itu bisa sampai 3 meter lebih ya, kira-kira 9 kaki ya, kalau kita bicara tentang pohon biji selasi ini, biji sesawi ini ya. Dia bisa sangat tinggi, sangat besar sekali pohonnya. Nah Bapak Ibu Saudari, Yesus mengambil nilai penggambaran perumpamaan ini untuk mau menjelaskan tentang rahasia kerajaan Allah, tentang gereja Tuhan. Karena kerajaan Allah ini bukan bicara tentang saya dan Anda dalam arti ya gereja Tuhan itu dimulai dari orang-orang yang begitu sederhana Bapak Ibu Saudari. Dari murid-murid yang secara politis tidak punya kekuatan yang hebat pada waktu itu. Tetapi Yesus mau menggambarkan tentang visi ke depan dari kerajaan Allah itu. Saya bisa membayangkan waktu itu orang yang mendengar perumpamaan ini pasti kalau nggak lihat gereja hari ini, orang nggak akan punya pengertian Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau kemudian melihat gereja hari ini bisa berkembang luar biasa Bapak Ibu Saudari, orang akan kemudian melihat betapa the powerful-nya the kingdom of God itu. Kenapa? Nanti saya bagikan 2 saja Bapak Ibu Saudari. Sebenarnya ada 7 aspek, tapi saya bagikan 2 aja yang prinsipil. Dan saya ingin nanti kita bisa menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah ini. Ini seperti sebuah kita menanam investasi Bapak Ibu Saudari. Anda kalau berinvestasi, ya kalau investasi Anda bisa, kalau yang sekarang ini saya perhatikan pasarnya Anda bisa rugi. Ya. Tapi kalau Anda investasi di nilai kerajaan Allah yang Yesus ajarkan, Anda nggak akan bisa rugi Bapak Ibu Saudari. Karena nilai investasinya itu kekekalan. Kekekalan itu gambarnya dari mana? Dari sini sampai sini? Enggak. Gimana gambarin kekekalan? Hah? Dari sana sampai sana? Dari satu ujung bumi ke ujung bumi lagi? Enggak Bapak Ibu Saudari. Ya, kita sulit menganalogikan secara matematis bagaimana kekekalan. Mungkin kita hanya kasih gambar itu lambang tak terhingga ya. Ya, mungkin hanya sebatas itu secara matematis. Tapi Bapak Ibu Saudari, artinya kalau Anda dan saya menabur di nilai-nilai kerajaan Allah, di kingdom of God ini, Anda dan saya tidak akan pernah rugi. Bilang kiri kandannya, nggak akan rugi loh. Tanya coba, yang main saham, rugi berapa hari ini? Itu kalau Anda main saham, tanam saham. Anda tanam saham, tanam investasi, atau main koin, tanam modal Anda di koin yang salah, rugi. Di perusahaan yang salah, rugi. Macam-macam lah. Belum lagi permainan bandar dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita nggak bicara tentang saham. Karena saya bukan pakar saham. Tapi hari ini saya mau pastikan Bapak Ibu Saudari, kalau Anda tanam saham, nilai-nilai hidup Anda tanam di dalam kerajaan Allah, seperti biji sesawi tadi yang begitu kecil itu, Anda bisa menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Bilang kiri kanannya, dahsyat loh kerajaan Allah. Yang di rumah juga bilang dahsyat. Nah Bapak Ibu Saudari, kerajaan Allah itu begitu dahsyat. Itu sebabnya ada 2 prinsip yang sangat penting. Waktu kita terhisap ke dalam kerajaan Allah, itu istilah gereja Bapak Ibu Saudari. Terpanggil, terhisap ke dalam kerajaan Allah. Anda dan saya dipanggil. Maka Anda dan saya harus tahu apa yang harus saya dan Anda lakukan di dalam kerajaan itu. Kerajaan Allah itu memang hari ini sudah ada dan sedang terjadi. Kita hari ini harus mempromosikan nilai-nilai kerajaan Allah itu jauh lebih penting. Sebelum nanti kerajaan Allah itu akan menyatakan secara penuh janji-janji yang telah Yesus berikan. Karena waktu Yesus bicara tentang perumpamaan biji sesawi ini, Yesus melihat secara misiologis, secara misi, kerajaan Allah punya visi dan punya misi. Tetapi juga Yesus juga bicara secara politis Bapak Ibu Saudari. Sekalipun saat itu dia datang untuk mati di atas kayu salib. Tetapi dia bicara tentang nanti betapa besarnya, agungnya kerajaan Allah itu yang melampaui segala kerajaan-kerajaan lain. Itu sebabnya kerajaan Yesus ini tidak berasal dari dunia ini.
Kerajaan Yesus itu akan turun. Kerajaan itu akan dia pimpin sendiri. Dialah tunas Daud yang akan nanti datang membawa kedamaian untuk bumi ini. Dia bicara juga dari segi politis. Dia akan membawa kepemimpinan yang benar di dalam kerajaan Allah. Tapi hari ini dalam konteks Hari Papa, saya ingin kemudian kembali lagi menekankan bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah ini dapat saya dan Anda lakukan. Bilang kiri kanannya, siap dengar ya. Siap dengar ya. Bilang kiri kanannya belakangnya, kiri kanan terus. Yang depannya. Jangan ngomong sama makhluk astral. Siap dengar ya. Ya. Apa aja sih Mukse? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Kalau nggak mau tahu saya tutup khotbah saya. Ada dua hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudari, bergantung. Bergantung. Bicara tentang kerajaan Allah, Anda dan saya harus bergantung. Ini bicara tentang dua aspek. Relasi dan penaklukan diri. Relasi dan penaklukan diri. Bapak Ibu Saudari, hari ini umat ya, kita gereja memahami nggak? Sedang bergantung nggak kepada kerajaan itu? Yesus yang menjadi raja kita. Saya ingat dulu waktu saya lahir baru Bapak Ibu Saudari, saya akan dibimbing doa yang seperti ini. Ini merefresh lagi. Anda yang belum lahir baru, yang belum percaya Tuhan, kalau Anda berdoa seperti ini, Yesus Tuhan, saya Robi Aprianta, saya menerima Engkau masuk dalam hatiku. Jadilah Tuhan, Raja dan Juru Selamatku. Ampuni seluruh dosa-dosaku, hari ini kuserahkan kehendakku di dalam kepimpinan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudari, waktu Anda dan saya ingat doa seperti itu, Anda dan saya lahir baru. Betul, amin? Anda berada di dalam kerajaan itu. Tetapi satu hal yang perlu Anda dan saya harus tetap ingat. Ya, status kita itu tetap sebagai warga negara kerajaan Allah. Tetapi satu hal nilai yang sangat penting waktu saya dan Anda masuk terhisap, ya dipanggil dalam kerajaan Allah itu, Anda dan saya memutuskan untuk bergantung kepada kepemimpinan raja itu. Betul-betul menaklukkan diri. Ya. Kenapa saya dan saudara mau menaklukkan diri kepada Yesus? Menyerah kepada Yesus. Bahasa kerennya itu sering disebut, bahasa Inggrisnya total surrender. Ya. Ada lagu tuh begitu. Aku berserah. Yuk nyanyi. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Ingat lagu itu? I surrender, Lord. Ya. Bapak Ibu Saudari, apa artinya? Artinya karena saya sudah punya relasi dengan Tuhan. Saya mengenal siapa raja yang memerintah di kerajaan Allah, itu namanya Yesus. Dia punya kuasa yang dahsyat. Tahun lalu, kenapa tahun lalu? Karena saya masih ingat itu. Saya ada membahas tentang siapa itu Yesus dari segi 3 omni itu. Dalam bahasa Latin itu ada ya omnipotent, ya dia maha kuasa. Omniscience, dia maha tahu. Omnipresence, dia maha hadir. Bapak Ibu Saudari, kalau kita memahami Yesus itu adalah maha, kita membangun relasi kita kepadanya, maka pasti kita ada penaklukan diri Bapak Ibu Saudari. Karena apa? Karena kita tahu kita punya Bapa yang bertanggung jawab. Dia adalah raja kita, dia bertanggung jawab atas hidup kita dan dia tidak pernah gagal. Waktu Anda dan saya gagal, waktu Anda dan saya menjauh dari dia, dia tidak pernah gagal dan dia akan membawa saya dan saudara untuk kembali kepadanya. Dan dia akan memulihkan kita. Itu yang disebut dengan pengudusan pertobatan sehari-hari. Bapak Ibu Saudari, kerajaan Allah ini bicara tentang bagaimana Yesus di dalam hubungan kita dengan dia. Dia punya kuasa atas hidup kita. Sebenarnya saya mau katakan hari ini begini. Anda dan saya pun memutuskan untuk tidak mau menaklukkan diri di bawah kepemimpinannya.
kita pun sebenarnya dapat ditaklukkan. Amin. Ini nggak jawab nih. Anda dan saya misalnya menolak, engkau bukan raja. Dia tetap raja. Anda dan saya menolak, mau melawan dia, against him. Tetapi dia tetap punya kuasa atas hidupmu. Bahkan sehari ini saya katakan kepada setiap segala makhluk ciptaan Tuhan. Dia punya kuasa atas universe ini, atas alam semesta ini. Karena dia raja di atas segala raja. Tapi Anda perlu tahu, dia raja di atas segala raja. Dia adalah Bapa yang baik. Dia mengasihi saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudari, saya tidak merasa heran kenapa ada orang yang begitu keras, ada begitu banyak orang-orang yang dipanggil masuk terhisap ke dalam kerajaannya ini. Yesus berinisiatif mencari mereka yang terhilang, menjangkau mereka. Orang-orang yang mungkin dianggap sampah, orang-orang yang mungkin berlaku kekerasan, orang-orang yang mungkin melakukan semau dirinya sendiri. Tetapi dihisap oleh Tuhan, masuk, menerima panggilan, menerima suaranya, dan kemudian merespon dia. Lalu doa yang tadi di awal, Yesus Tuhan, aku menerima Engkau. Masuklah, jadilah Tuhan Raja dan Juru Selamatku. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Karena memang bicara tentang relasi, ini bicara tentang bagaimana Anda dan saya bergantung kepada Tuhan, karena Anda dan saya punya pengenalan dengan Tuhan. Sehingga waktu orang, Bapak Ibu Saudari, bertemu dengan penciptanya, seperti dia minum air, lalu dahaganya hilang. Seperti matanya terbelalak. Begitu antusias. Begitu terpesona. Begitu dia jadi jatuh cinta. Karena dia melihat ini pribadi yang luar biasa. Bapak Ibu Saudari, Anda pernah bertemu dengan Yesus? Pernah bertemu nggak dengan Yesus? Saya mau menggali tentang relasi lebih dalam lagi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudari, umatku binasa karena tidak mengenal aku, karena tidak mengenal pengenalan akan Tuhan. Hari ini begitu banyak orang-orang Kristen yang nggak punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu nggak hanya sebatas di bibir Bapak Ibu Saudari. Tapi dia bicara tentang tadi, penaklukan diri. Sama seperti tadi anaknya Blondin ya. Dia ikut, ya. Dia nggak takut bahaya, dia nggak takut, dia nggak cemas, karena dia mengenal siapa bapaknya. Itu bapak aku udah cukup. Kalau kita kenal, makin punya relasi dengan Yesus, Anda nggak perlu khawatir dalam hidupmu hari ini. Studimu, bisnismu, investasimu, sekalipun mungkin hari ini engkau rugi, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Itu semua akan jadi batu loncatan di tangan Tuhan. Kok nggak perlu khawatir, finansialmu, apalagi sih yang Anda sedang khawatirkan hari ini? Bukse, jangan keras-keras ya. Kenapa? Aku masih jomblo. Hah? Masih jomblo? Bukse, jangan keras-keras. Oh iya, sorry. Itu pun jangan nggak khawatir. Yang masih jomblo katakan, Tuhan akan menyediakannya bagiku. Kalau yang udah punya suami ngomong begitu bahaya ini. Yang udah punya istri ngomong Tuhan akan menyediakannya bagiku, bahaya ini. Itu urusan nanti. Saya percaya pasti Anda malu ya ngomongnya dalam hati. Yang di rumah gimana? Jangan khawatir. Musa, aku baru kena pecat nih. Aku nggak tahu. Ngelamar apply ke perusahaan sana nggak bisa. Masuk ke perusahaan sana nggak bisa. Ke sana juga nggak bisa. Ke situ nggak bisa. Bingung aku mau melamar kemana lagi. Percaya nggak? Gimana? Ini penaklukan diri ini nggak gampang loh Bapak Ibu Saudari. Nggak gampang. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu Saudari berhubungan dengan itu. Kerajaan Allah itu bicara tentang saya mengikuti
pemerintahan, pemerintah, rules. Anda dan saya sekarang hari ini berapa banyak sih orang nggak mau mengikuti ya? Nggak mau ikut, dia ngaku ikut Tuhan, tapi nggak mau mengikuti nilai-nilai kerajaan Allah, prinsip dan nilai hidup kerajaan Allah. Sehingga penaklukannya itu terbatas, Bapak Ibu Saudari, nggak sepenuhnya, nggak total gitu. Lo bisa bayangin nggak sih teman-teman, sobat MBC semua, Bapak Ibu Saudari, kalau kita menikah, bangun hubungan sama orang, nggak total komitmen, menderita nggak? Menderita. Pernah nggak pacaran, tapi pacar Anda katakan, sorry ya, Anda bukan satu-satunya, salah satu pacar saya. Anda mau nggak? Kalau yang mau, saya pikir juga pemain juga berarti mungkin dia. Nggak mau lah. Aku cinta kamu, tapi aku juga cinta dia. Tapi juga cinta dia, tapi juga cinta dia, tapi juga cinta dia. Ini orang cinta, ya, nggak mau. Sama Bapak Ibu Saudari. Ini prinsip yang kedua tentang kerajaan Allah. Kalau Anda dan saya dipanggil, Anda dan saya memutuskan menerima panggilan itu, sudah terhisap di dalamnya. Ikutilah prinsip dan nilai hidup dari kerajaan Allah itu. Makanya setiap hari penaklukan diri itu harus dilakukan, Bapak Ibu Saudari. Sehingga kita melakukan introspeksi diri. Dalam hal apa sih saya sebagai generasi muda, sebagai orang tua, sebagai seorang papa, sebagai seorang anak, sebagai seorang hamba Tuhan, saya belum menaklukkan diri saya, prinsip hidup saya, nilai-nilai hidup saya dibawa ke pemimpinan kerajaan Allah. Di dalam kepemimpinan Yesus. Permisi tanya, bagaimana cara Anda mempergunakan waktu Anda? Permisi tanya, bagaimana cara Anda mempergunakan keuangan Anda? Hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang sangat konsumtif sekali. Betul nggak? Ya kan? Semua mau dibeli. Kadang saya heran Bapak Ibu Saudari, di media sosial udah banyak sekali tuh, ya, apa namanya itu, akun-akun ya Instagram, orang-orang yang mencoba terlihat menjadi begitu ya kaya, tapi dengan cara menipu. Beberapa sudah masuk penjara itu. Ya. Yang susahnya kadang-kadang kita anak Tuhan nggak ngerti tentang prinsip dan nilai hidup. Gimana sih kalau kerajaan Allah itu kalau saya bawa dalam praktek hidup saya? Gimana cara saya mengelola keuangan saya? Tentu kalau bicara investasi ya itu juga perlu ya, karena kerajaan Allah juga bicara tentang investasi. Kita dengan cermat mempergunakan uang kita dengan baik, hidup sederhana, ya. Lalu dalam relasi juga bagaimana? Dalam berpacaran bagaimana? Dalam membangun komunikasi, dalam berbisnis bagaimana? Bapak Ibu Saudari, saya pikir kalau bicara tentang prinsip dan nilai hidup kerajaan Allah, maka saya pikir waktu kita nggak akan cukup. Karena ada begitu banyak aspek yang kita bisa bahas. Tetapi hari ini saya ingin Anda dan saya itu bertanya kembali. Hari ini prinsip hidup saya ini, nilai hidup saya ini berdasarkan kerajaan Allah nggak? Saya ngikutin nilai-nilai kerajaan Allah nggak? Atau saya udah jauh? Saya biasanya Bapak Ibu Saudari, kalau ada jemaat yang berbisnis misalnya, saya akan tahu bagaimana karakter jemaat itu. Biasanya saya nggak ada maksud sih, tapi biasanya kalau Anda mau lihat ya tuan Anda atau tempat ya, kalau bos itu bagaimana, tanya aja orang kerjanya. Betul nggak? Biasanya ketahuan, kelihatan. Bagaimana cara dia memperlakukan Anda sebagai pengikut, Anda sebagai orang yang mengikuti kerajaan Allah. Bagaimana Anda memperlakukan orang kerja Anda? Para pebisnis, bos, orang-orang yang punya kuasa, manajer, pemimpin. Bagaimana Anda memperlakukan bawahan Anda, orang yang Anda pimpin? Ini penting sekali, Bapak Ibu Saudari. Anda sebagai seorang murid atau sebagai seorang anak, bagaimana Anda memperlakukan, menghormati orang tua Anda? Bagaimana Anda sedang mengikuti nilai-nilai prinsip hidup kerajaan Allah ini? Tidak gampang Bapak Ibu Saudara.
Siapa di sini yang pernah marah? Angkat tangan. Semua pernah marah, sama saya juga angkat tangan. Anda kalau marah, biasanya gimana? Kita ngobrol-ngobrol boleh ya? Yang di rumah juga, interaksi, ngobrol juga boleh. Jangan-jangan sedang marah nih di rumah. Anda kalau marah gimana? Ada orang marah senyum? Ada juga sih, tapi senyumnya itu ngeri, Boksu. Senyumnya. Anda kalau marah gimana? Biasa kalau orang marah gimana? Tergantung temperamen sih ya. Kalau temperamennya misalnya kolerik, ya apalagi ada sanguinnya, tahulah. Pasti kalau marah kelihatan banget tuh. Suaranya jadi gede, keras, kenceng, full band ya. Tone-nya itu full. Wow! Langsung kelihatan ya, keluar gitu ya. Biasanya gitu kan. Ya betul kan, kalau orang kolerik, sanguin ya biasa kalau marah begitu ya. Nah kalau orang melankolis gimana kalau marah? Diem. Udah makan belum? Makan yuk. Ayolah makan. Enggak. Diem. Udah gitu udah diem lama marahnya. Bisa jadi dendam. Tapi melankolis tragis ini Bapak Ibu Saudari. Ini yang paling bahaya kalau nggak ikut Yesus ya. Kalau lama-lama dia simpen dendam, tiba-tiba keluar berita. Seorang suami dimutilasi oleh istrinya. Bener loh. Atau paling nggak dia lompat dari lantai, ya, dibunuh diri dan macam-macam. Bapak Ibu Saudari bener loh, karena saking marahnya. Kalau nggak keluar merusak orang lain, dia merusak diri sendiri. Kalau orang flekmatik gimana kalau marah? Hah? Yang tenang. Dia marah juga diam kan? Diam. Kamu marah ya? Iya, saya marah. Minta maaf ya. Oke. Coba perhatiin Anda yang mana? Sanguin? Coba lihat kiri kanannya. Lu sanguin, kolerik atau melankolis atau flekmatik? Betul nggak? Sekarang saya mau tanya, semua temperamen ini, atau Anda mungkin pakai misalnya Myers-Briggs tipe indikator pendekatan MBTI. Semua temperamen ini, semua pembawaan karakter ini, kalau terhisap ke dalam kerajaan Allah, dia marah, bagaimana prinsip dan nilai hidup orang yang marah? Engkau marah tapi jangan berbuat dosa. Jangan sampai apa? Ini kebetulan udah mau matahari terbenam nih. Ya, jangan berlarut-larut marah. Jangan simpan kesalahan saudara. Jangan simpan. Tegur saudaramu empat mata. Kalau engkau tersinggung, marah, ada sesuatu yang perlu bereskan. Boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Tahan mulutmu. Jangan sampai kebun binatang pindah ke rumahmu. Jangan sampai kebun binatang pindah di ranjangmu. Jangan sampai kebun binatang pindah di HP-mu ya. Ketik ya, anjing lo ya, sorry ya. Babi kau ya, bodat kau ya. Sorry. Ya, ketik semua tuh media sosial tuh. Jangan sampai seperti itu. Ingat, Anda dan saya harus mengikuti prinsip dan nilai hidup kerajaan Allah. Bilang kiri kanannya, yuk ikuti kerajaan Allah. Amin. Saya mau tanya, ini penting juga nih, yang muda-muda. Kalau diputusin pacar gimana? Ini pengalaman kayak. Nanti kita perlu undang nih di kesaksian NBC ya. Temanya itu kesaksian komsel kita ketika Anda diputusin pacar. Menarik juga ya, narasumber. Ini banyak loh, kita kalau komsel buat sesi-sesi ini menarik kali Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bahas ya, sharing, cerita-cerita. Saya pun sebenarnya lebih senang kita duduk, sharing, ngobrol gitu ya. Cerita dari hati ke hati, Bapak Ibu Saudara. Karena itu penting. Supaya jangan ada di hidup saya dan Anda itu prinsip dan nilai-nilai hidup yang bukan mengikuti prinsip dan nilai-nilai hidup kerajaan Allah. Amin.
Saya juga masih belajar Bapak Ibu Saudari. Karena kita masing-masing punya ego. Kita mesti belajar dalam pengelolaan keuanganmu, manajemen dirimu, manajemen waktumu, manajemen mulut, apa yang keluar dari perbendaharaan mulutmu. Ya, sekarang tangan ya. Kalau dulu mulutmu harimau, sekarang tanganmu, ketikan jarimu harimau. Nggak boleh sembarangan sekarang. Tapi Bapak Ibu Saudari, hari ini kita perlu cek. Apakah saya sedang mengikuti prinsip dan nilai hidup dari kerajaan Allah? Saya mengundang kita untuk masing-masing berdoa. Yang di rumah juga Anda berdoa. Saya percaya hari ini Roh Kudus akan bicara kepada setiap kita. Yang mana sih, sobat muda, Bapak Ibu Saudari jemaat Tuhan, dalam hidupmu yang belum ngikutin nilai-nilai kerajaan Allah? Cara engkau gunakan uangmu, apakah engkau menghambur-hamburkan uangmu? Membeli sesuatu yang bukan roti, sesuatu yang tidak bermanfaat untuk tubuhmu? Menghambur-hamburkan uangmu untuk sesuatu, keinginan mata dan lain sebagainya? Kau nggak lagi peduli, nggak lagi mau bayar harga waktumu, pelayananmu. Engkau terlalu sibuk main game, terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, nggak lagi mau pelayanan untuk Tuhan, nggak mau lagi bayar harga untuk Tuhan, nggak lagi melayani Tuhan. Padahal kita semua dipanggil. Ini adalah suatu kehormatan, Sobat MBC. Kalau Anda dan saya masih punya waktu untuk pelayanan. Hari ini berapa banyak teruna-teruna muda mati gugur karena corona. Saya bukan mau nakut-nakutin, tapi saya mau katakan hari ini Tuhan bicara dengan sangat jelas. Hari ini kalau Tuhan masih kasih engkau waktu hidup, layani Tuhan. Kalau engkau hari ini nggak percaya Tuhan, hari ini saya mau katakan kau belajar percaya Tuhan. Minta iman sama Tuhan. Bapak-bapak, hari ini kalau engkau merasa, Boksu aku gagal jadi papa, datang sama Tuhan Yesus. Minta Yesus ajari. Kalau ada engkau papa-papa, engkau perlu minta maaf sama anakmu. Ini susah kadang-kadang papa-papa minta maaf sama anak. Tapi engkau minta maaf sama anakmu, sama istrimu. Minta maaf. Minta Roh Kudus mampukan engkau. Saya hari ini ngajak kita semua renungkan, yang mana sih saya belum ikut Yesus? Bagian yang mana Bapak Ibu Saudari? Saya ingin semua kita merenung. Kalau engkau katakan, Boksu aku agak sulit di bagian yang ini, egomu terlalu kuat di situ. Cukup katakan, Roh Kudus aku mau tolong aku. Engkau berdoa. Saya akan doakan juga yang di rumah berdoa. Kalau egomu terlalu kuat dalam hal apapun, aspek keuanganmu, aspek pribadimu, ada karakter-karakter tertentu yang kau simpan, yang kau rasa, aduh yang ini aku nggak perlu berubah, memang udah dari sananya begitu Boksu, udah dari dulu begitu. Bapak Ibu Saudari, kalau Roh Kudus bicara hari ini, kau mau nggak? Serahkan itu sama Tuhan, nggak ada yang nggak mungkin. Tuhan sanggup untuk ubahkan saya dan saudara. Kau katakan, Boksu aku seorang kolerik, melankolis, sanguin, phlegmatic, apapun juga engkau, bagaimanapun kau introvert, extrovert, apapun engkau, hari ini kalau Roh Kudus bicara dalam nilai-nilai kerajaan Allah, hari ini kita belajar sama-sama mau ikut Tuhan. Yuk kita pejamkan mata kita. Kita mau katakan, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan. Nah, yang di rumah, yang di sini katakan dari dalam hatimu, komitmenmu, ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, yes. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Katakan, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu
saja. Bapa, kami punya kerinduan. Ajar kami Tuhan untuk ikut Engkau. Ajar kami Bapa untuk mau tunduk. Ajar kami untuk lebih menghormati Engkau lagi. Selagi masih ada waktu hari ini Bapa, selagi masih ada kesempatan, kami mau melakukan yang terbaik untuk Engkau Yesus. Roh Kudus, Kau bicara kepada setiap kami di tempat ini. Tambahkanlah kasih kami Bapa. Tambahkanlah pengenalan kami tentang Engkau. Tambahkanlah rasa haus, rasa lapar akan Engkau kepada kami yang di sini dan juga kepada setiap jemaat, sobat-sobat muda MBC yang menonton. Tambahkan kembali Tuhan rasa haus, rasa lapar akan Engkau. Biar kami lebih antusias, lebih semangat lagi mencari Engkau selagi masih ada waktu Bapa. Selagi masih ada kesempatan kami mau melayani Engkau. Hamba juga berdoa Bapa memberkati semua jemaat Tuhan. Sobat-sobat muda hari ini kalau ada di antara kami yang bergumul dengan pekerjaan, dengan status kami, dengan masa depan kami, dengan hubungan kami, dengan keuangan kami. Kami bergumul dengan suami, istri, atau para papa-papa bergumul menghadapi anak-anak. Atau anak-anak kau bergumul dengan papamu. Karena kau melihat papamu tidak punya figur. Hari ini kau mau bawa semua masalah itu di dalam nama Yesus, Tuhan hadir menyelesaikan. Hari ini di hari papa ini, di momen hari papa ini, kau yang masih punya papa, bolehkah kau berdoa berkati papamu? Yang di rumah berdoakan berkati papamu. Papa-papa, engkau berdoa berkati anak-anakmu. Engkau yang calon papa berdoa, Tuhan jadikan aku papa yang bisa membawa anak-anakku mengenal Bapa di surga. Engkau yang masih belum menikah, engkau ingin menikah dengan seorang laki-laki yang akan memimpin engkau, sehingga engkau, anak-anakmu dipimpin oleh seorang suami, papa yang mengasihi Tuhan. Engkau istri-istri doakan suamimu hari ini, berkati suamimu. Engkau paling tahu siapa suamimu. Engkau mungkin ingat dia pernah memperkata kasar atau mungkin melakukan hal-hal yang buruk dalam hidupmu. Ampuni suamimu, berkati suamimu. Ibu-ibu berkati suamimu. Papa anak-anakmu, berkati dia, doakan dia. Dia butuh dukunganmu, dia butuh doamu. Berkati dia. Berkati. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami kembali. Bahwa kami lebih dalam lagi mengenal Engkau, mengasihi Engkau. Kami mau ikut Engkau Yesus. Kami mau ikut Engkau Yesus. Kami mau ikut Engkau. Kami mau lebih mengasihi Engkau. Kami mau lebih peduli hidup kami mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus segala masalah, pergumulan, cobaan ini kami akan lalui, kami akan lewati bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus akan memimpin berjalan di depan kami. Sehingga semua masalah pergumulan ini, apapun itu, dalam nama Yesus Engkau berkata selesai. Kami mau melihat, mengalami. Kami mau masuk ke dalam kemenangan yang telah Yesus menangkan dalam hidup kami. Hamba juga mau berdoa Bapa memberkati semua jemaat Tuhan. Kau berkati kami semua. Pimpin kami. Roh Kudus pimpin kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Mari kau katakan dalam hatimu. Katakan, penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu. Kau keluarkan kata-katamu. Katakan sama-sama, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Minta setiap hari Bapak Ibu Saudari. Setiap hari supaya kita sadar. Engkau harus berdoa seperti ini. Saya hari ini katakan sebuah rahasia. Anda yang di rumah, yang di sini, tiap hari Anda perlu berdoa, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Supaya Roh Kudus memimpin kita mengenal siapa Yesus. Kita punya relasi dengan Yesus. Semakin dekat, semakin dalam. Telinga kita, mata batin kita, seluruh kehidupan kita makin mengenal. Minta setiap hari berdoa, Bapak-bapak, semua siapapun kita, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya Roh Tuhan akan membimbing kami di dalam segala kebenaran. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, percaya kepada Tuhan dan jangan andalkan dirimu sendiri. Buka hatimu, angkat hatimu, lihat kepada salibnya dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus,
serta pertolongan, pendampingan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Itulah yang memberkati jemaat Tuhan, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, doa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.